Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk akar. Kita mengawali dengan bilangan berpangkat pecahan. Selain berpangkat positif dan negatif, suatu bilangan juga bisa berpangkat pecahan. Pangkat pecahan bisa dikategorikan suatu pangkat yang tak sebenarnya. Sebelumnya kita sudah mempelajari bilangan berpangkat terbagi menjadi dua, pangkat sebenarnya dan pangkat tak sebenarnya. Bilangan berpangkat pecahan itu dikategorikan sebagai suatu pangkat yang tak sebenarnya. Nah, pangkat pecahan dari suatu bilangan sebetulnya bisa diubah menjadi bentuk akar, atau sebaliknya, bentuk akar bisa dirubah menjadi pangkat pecahan. Apabila A pangkat M per N, berarti bilangan berpangkat pecahan, jika dirubah menjadi bentuk akar, maka hasilnya menjadi akar pangkat N dari A pangkat M. Atau di sini sebaliknya nih. Kalau misalkan akar pangkat N dari A pangkat M, maka ini bisa dirubah menjadi A pangkat M per N. Nah, sebagai contoh bilangan berpangkat pecahan, ubahlah bentuk berikut menjadi bentuk akar. Nah, anak-anak, sebelumnya anak-anak sudah mengetahui sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Jadi, apabila akar dari Y A pangkat X sama dengan A pangkat X per Y. Kemudian A pangkat min 1 sama dengan 1 per A. A pangkat M kali A pangkat N, bilangan pokoknya sama, pangkatnya ditambah. Lalu ketika dibagi, bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikurang. Lalu kalau A pangkat M dipangkatkan N, maka hasilnya menjadi A pangkat M kali N. Lalu yang keenam, A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. A pangkat N dikali B pangkat N. Kemudian A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Sekali lagi, yang nomor 6, A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Contoh yang pertama, 2/1/3/4 diminta merubah menjadi bentuk akar. Berarti ini sama artinya dengan 2 pangkat 1 ditambah 3/4. Hasilnya sama dengan 2 pangkat 1. Kalau berdasarkan sifat yang ini, yang ketiga, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. A pangkat M plus N sama dengan A pangkat M kali A pangkat N. Jadi, 2 pangkat 1 ditambah 3/4 sama dengan 2 pangkat 1 dikali 2, 3/4. Jadi, hasilnya menjadi 2 akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3. Diulang. Jadi hasilnya sama dengan 2 akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3. Atau ini sama dengan 2 akar pangkat 4
2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 berarti 8. Nah, berikutnya adalah contoh yang D. Contoh yang D. Yang D berarti, ini kalau kita selesaikan, 5 pangkat min 3, 2 per 3. Berarti kita bisa merubah menjadi 5 pangkat min 4 ditambah 1 per 3. Perhatikan, min 3 pangkat 2 per 3 itu sama dengan min 4 ditambah 1/3. Nah, dengan cara seperti yang di atas, berarti hasilnya menjadi 5 pangkat min 4 dikali dengan 5 pangkat 1 per 3. Nah, maka hasilnya menjadi 5 pangkat min 4 itu 1 per 5 pangkat 4. Dikali 5 pangkat 1/3 itu adalah akar pangkat 3 dari 5. Nah, maka hasilnya itu menjadi 1 kali akar pangkat 3, 5, atau hasilnya sama dengan 1 per 5 pangkat 4 itu 625 akar pangkat 3 dari 5. Itu hasilnya. Selanjutnya adalah mencari hasil bentuk akar dengan faktor. Salah satu menyelesaikan suatu akar adalah dengan menggunakan cara faktor. Cara menyelesaikannya adalah dengan menyatakan bilangan dalam perkalian faktor prima. Perkalian faktor prima. Membagi pangkat bilangan prima dengan pangkat akar. Hasil menjadi pangkat bilangan prima di luar akar. Sisa menjadi pangkat bilangan prima di dalam akar. Oke, langsung saja pada contoh. Sederhanakan akar-akar berikut. Yang pertama, akar 784. Nah, berarti pertama kita buat pohon faktor dulu, 784. Kalau kita bagi 2, maka 7 bagi 2 itu 3, 18 bagi 2, 9, kemudian bagi 2, 2. Nah, karena ini bilangan genap, maka kita bagi 2 lagi, maka 3 bagi 2, 1. Sisa 1, 19 bagi 2, 9. Sisa 1, 12 bagi 2, 12 dibagi 2, 6. Nah, kemudian ini kita bagi 2 lagi. 19 bagi 2, 9. 16 bagi 2, 8. Kita bagi 2, hasilnya 49. Kita bagi 7, hasilnya 7. Nah, maka dari sini hasilnya menjadi 2-nya ada 1, 2, 3, 4. Berarti akar dari 2 pangkat 4 dikali 7 pangkat 2. Jadi hasilnya menjadi akar 2 pangkat 4 atau akar 16 itu sama dengan 4. Akar 7 pangkat 2 itu hasilnya adalah 7 atau sama dengan 28. Nah, contoh berikutnya yang ketiga, 320. Caranya sama. 320 kita buat pohon faktor. Jadi 160 dibagi 2 berarti 80, dibagi 2 40, kemudian dibagi 2 20, kemudian di sini dibagi 2 lagi 10, dibagi 2 lagi 5. Nah, berarti
Ini hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini sama dengan akar dari 2 pangkat 6 kali 5. Nah, karena di sini akarnya pangkat 2, anak-anak juga bisa menyelesaikan dengan membagi dua-dua ya. 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 kali 5. Berarti 2 pangkat 2 kan 4, akar dari 4 2, akar dari 4 2, akar dari 4 2, akar dari 5 ya akar 5. Maka hasilnya menjadi 8 akar 5. 8 akar 5. Ini hasilnya. Sederhanakan bentuk akar berikut. Akar 75. Nah, selain kita menyelesaikan dengan menggunakan pohon faktor, kita juga bisa menyelesaikan dengan menggunakan perkalian bilangan berpangkat. Karena di sini akarnya adalah akar pangkat 2, maka anak-anak pertama harus tahu dulu nih, kalau 1 pangkat 2 itu sama dengan 1. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 9. Kemudian 4 pangkat 2, 16. 5 pangkat 2, 25. 6 pangkat 2, 36. Nah, terus kita lanjutkan. 7 pangkat 2, 49. 8 pangkat 2, 64. 9 pangkat 2, 81. 10 pangkat 2, 100. Nah, kalau sudah, akar 75. Nah, akar 75 ini sama dengan berapa dikali berapa. Tetapi di sini adalah bilangannya bilangan berpangkat. Nah, hasilnya adalah 25 kali 3. Nah, maka hasilnya menjadi akar 25 itu 5, akar 3. Nah, selanjutnya akar 80. Nah, akar 80 ini sama dengan akar berapa dikali berapa yang hasilnya 80. Tapi yang di sini ini adalah bilangan berpangkat 2. Berarti 16 dikali dengan 5. 16 kali 5 itu 80. Maka hasilnya akar 16 itu 4, akar 5 sama dengan akar 5. Nah, terus kalau akar 150 berarti sama dengan akar berapa dikali berapa nih? 150 berarti 25 kali 6. Nah, akar 25-nya 5, akar 6-nya akar 6. Akar 6. Nah, lalu bagaimana kalau akar 405? Nah, akar 405 itu sama dengan berapa kali berapa ya yang sama dengan 405? 405 81 kali 5. Nah, akar 81 itu sama dengan 9. Akar 5 ya akar 5. Gitu. Jadi, di dalam menyederhanakan akar itu bisa dengan dua cara. Cara yang pertama dengan menggunakan pohon faktor seperti contoh pertama dan ketiga. Bisa juga dengan menggunakan perkalian bilangan berpangkat. Sekarang contoh berikutnya. Contoh yang pertama. Contoh yang pertama, kalau diminta mencari akar 16. Berarti hasilnya adalah kita cari dulu nih
akar yang paling dalam. Berarti akar 16-nya 4. Nah, akar 4 itu sama dengan 2. Maka ini hasilnya. Nah, lalu contoh yang kedua itu adalah akar pangkat 3. Contoh yang kedua, akar pangkat 3 dari 216. Nah, kita bisa menggunakan cara pohon faktor. Berarti kita cari dulu nih 216. Kalau 216 kalau dibagi 2 berarti hasilnya 108. Kalau dibagi 2 54. Kalau dibagi 2 27. Nah, lalu kalau ini dibagi 3, 9. Kalau dibagi 3, di sini juga dapat 3. Nah, maka 216 itu sama dengan akar pangkat 3. Karena ada 3, maka kita pisahkan, berarti 2 pangkat 3 dikali 3-nya juga ada 3, berarti 3 pangkat 3. Maka hasilnya menjadi akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 itu 2. Akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3, 3. Hasilnya sama dengan 6. Ini hasilnya. Lalu contoh yang ketiga itu adalah akar pangkat 3 dari 24 pangkat 2. Nah, ini berarti kita bisa menyelesaikan dengan cara akar pangkat 3 dari 24 itu 2 pangkat 3 kali 3 dipangkatkan 2. Jadi, anak-anak bisa mencari di sini nih. 24 itu sama dengan 2, 12. Sama dengan 2, kemudian 6. Sama dengan 2, 3. Jadi 24 itu 1, 2, 3. 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, kalau sudah, berarti berdasarkan sifat yang tadi, yang di atas, coba kita lihat sifatnya. Nah, berdasarkan sifat yang ada di sini, A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Nah, maka kita bisa menyelesaikan ini menjadi akar 2 pangkat 3 pangkat 2, berarti pangkat 6 dikali, ini akar pangkat 3 ya, dikali dengan 3 pangkat 2. Nah, berarti 2 pangkat 6 per 3, berarti hasilnya menjadi 2 pangkat 2 dikali akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2 itu 9. Nah, maka hasilnya menjadi 4 kali akar pangkat 3 dari 9. Ini hasilnya. Nah, selanjutnya di pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang operasi bentuk akar. Nah, sekarang anak-anak silakan mengerjakan soalnya PR. Soalnya adalah dari latihan 5 nomor 1 B F, kemudian nomor 4 nomor 4 BCE, terus nomor 5 AD,
dan latihan 6 nomor 1 D, E, H. Nah, ini PR-nya, totalnya ada 10. Silahkan dikerjakan dengan penuh semangat. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas tentang operasi bentuk aljabar. Terima kasih.